Selamat datang di channel Jinet, channel pembelajaran matematika, fisika, makro, dan Excel. Nah, ini kita lanjut video persamaan parabola video kedua, jadi ini video ketiga ya. Jadi parabola itu seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya bisa dibentuk dengan ini ya. Ini dengan A1, dan sedangkan A-1 seperti ini. Ini yang sudah yang memotong sumbu X ya, di titik ini minus 1,0 dan 3,0 ya. Oke. Nah, jadi kalau melihat ini banyak bentuk parabola yang bisa memotong sumbu X di titik yang sama. Seperti ini kan udah dua ya. Ini minus 1 dan ini hanya 1. Nah, bentuk lain seperti ini nih. Jadi kalau A seperempat bisa juga memotong di sini nih. Ya. Karena parabola itu bentuk parabola adalah ditentukan oleh A ya. Titik potongnya tergantung B dan C nanti ya. Nih. Oke. Nah, bentuk umumnya kan seperti ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, bentuk umum ini bisa dibikin dengan ini ya. Jadi ini Y kalau kita nggak bisa sama dengan 0 di sini ya. Jadi A kali X kurang X1 ya. Kali X kurang X2. Artinya pembentuk 0 adalah X sama dengan 1. Jadi kalau X sama dengan 1 di sini kan jadi 0. Atau X sama dengan 2. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan top up dana 0813 153 152 16. Buat yang pertama kali berkunjung ke channel ini, agar Anda subscribe dan buat semuanya like dan share video ini ke teman-teman Anda agar teman-teman Anda juga bisa mendapatkan pembelajaran sama. Nah, isi komen ya bila Anda ingin pembelajaran yang Anda inginkan, isi di komentar atau ada hal-hal yang salah di sini atau kurang pas, isi di komentar ya. Baik, kita lanjut. Jadi seperti tadi persamaan parabola kan bentuknya ini ya. Nah, coba kita masuk ke sini akar persamaan kuadrat ya. Apa itu akar persamaan kuadrat? Jadi kita menurunkan akar persamaan kuadrat ya. Kalau ada sumbu X dan Y seperti ini ada grafik parabola dan memotong di titik ini dan titik ini, artinya nanti grafik parabola ini sumbu simetrinya di pertengahan ini ya. Ya, di tengahnya. Nah, persamaan parabola dapat dibentuk dengan ini tadi ya, saya sudah jelaskan. Nah, di mana X1 dan X2 titik potong pada sumbu X atau Y sama dengan 0. Nah, kalau Y sama dengan 0 adalah pada sama dengan 0, ini disebut persamaan kuadrat ya. Baik nih. Kalau ini kita jabarkan menjadi ini nih, ya. Nah, kalau kita buat dalam bentuk umum ya seperti ini, maka kelihatan nanti B sama dengan ini dan C sama dengan ini. Ya. Sehingga B sama dengan min A kali X1 tambah X2. Artinya X1 tambah X2 nanti min B per A. Ini ingat ini ya rumus-rumus ini. Lalu C sama dengan X1 X2 sama dengan C per A. Ya. Oke, sumbu simetrinya XS ini berada di tengah-tengah X1 dan X2 ya, tengah-tengah ini. Oke, sehingga X sama dengan X1 tambah X2 per 2 ya. Itu sama dengan nih X1 tambah X2 per 2 itu min B per 2A ini loh. Kalau ini min B per A, ya ini per 2 lagi jadi min B per 2A ya. Jadi nanti XS ini min B per 2A. Nah, kalau di sini nanti ada deltanya nih. XS kurang X1 delta, lalu yang ini juga delta. Jadi deltanya sama. Artinya nanti X1 itu bisa dibilang XX, XS dikurang delta, dan XS ditambah delta. Ya. Nah, jadi delta sama dengan X2 kurang X1 per 2. Ya. Ini perhatikan dulu ya. Nah, perhatikan juga ke sini. Ya. Ini sama dengan nih X1-nya saya ganti nih. Ya, min X1 berarti ini ke ruas kanan, berarti ini ruas kiri. Jadi X2 tambah B per A. Ya. Ini kalau saya ini lagi, jadi gini nih ya. Ini artinya kan 2X2 bagi 2, tinggal X2. B per A bagi 2, B per 2A. Nah, karena dia harga mutlak berarti delta ini sama dengan plus minus akar kuadratnya ya. Akar kuadrat di sini nih. Ya. X2-nya kita ganti nih. Bukan kita ganti ya. Ini 2A-nya kita kalikan 2A per 2A nih. Sehingga dia digabung per 2A. Oke. Ini kalau kita kuadratin jadi ini nih. Oke. Nah, artinya delta itu sama dengan plus minus ini nih ya.
Ya, adik-adik ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari sini ya. Persamaan ini bisa dibikin X2 sama dengan min B per A kurang X1. Ya. Ya. Oke. Atau X1 sama dengan min B per A kurang X2. Dari sini dan dari sini, ya kita ganti X1-nya. Ini X1 yang kita ganti. Jadi C sama dengan A kali X1-nya ini. Kali X2. Oke. Maka ini kalau kita ini lagi BX2 tambah AX kuadrat sama dengan min C. Ya. Kalau ini kita sederhanain nih. Oke. Nah, karena ini udah dapat min C, kita masukkan nanti ke sini nih. Yang ini nih, ya, kita ganti. Sehingga delta sama dengan plus minus, ya, kuadrat C kurang 2. Nah, ini yang disebut diskriminan ya. Kemarin sudah saya jelaskan, ya. Titik potong pada Y sama dengan 0 atau di sumbu X-nya adalah X1 dan X2, di mana nih X1 kalau XS-nya dikurang, delta X2 kalau ditambah. Oke. Jadi ini nih. Jadi rumusnya kita bisa, rumus ini nggak asal datang gitu menurut saya. Ini rumus ini ada. Lalu kita lanjut dengan contoh nih. Persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat itu Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, X kuadrat tambah PX kurang Q sama dengan 0. Memiliki akar-akar P dan Q. Jadi akar-akar ini adalah P dan Q. Ya, dalam contoh ini ya. Tentukan sumbu simetri persamaan kuadrat yang akar-akarnya P pangkat 3 dan Q pangkat 3. Oke, dari sini nih. Ya kita ketahui nih A sama dengan 1, B sama dengan P, C sama dengan min Q. Dan akar-akarnya tadi di sini disebutkan nih, P dan Q berarti X1 P, X2-nya Q. Nah, X1 kali X2 itu kan C per A ya. Kalau A-nya sama dengan 1, berarti sama dengan C. Nah, C di sini berapa? Ya, di sini kan min Q, jadi min Q. Jadi X1 X2 sama dengan min Q. Lalu dari ini X1 X2 kan, ini X1 X2 itu ini dan ini ya. P dan Q sama dengan min Q. Oke. Sehingga bisa dibilang P sama dengan min 1. Lalu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah X2 apa? Ya, nih X1 tambah X2 ya. B tambah Q. Sama dengan, nih min B-nya. B-nya di sini P. Jadi min B adalah min P, A-nya 1. Sehingga dari sini bisa dibilang Q sama dengan, ya, min 2P. Yaitu sama dengan 2. Jadi P udah dapat, Q-nya udah dapat. Jadi P di sini dapat, Q di sini dapat nih. Persamaannya menjadi gini nih. Oke. Nah, perkembangan kuadrat yang akar-akarnya ini, ya, P pangkat 3 sama dengan minus 1, Q pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga XS-nya di yang ini nih, kita mencari sumbu simetri yang ini ya. P pangkat 3 tambah Q pangkat 3 per 2 sama dengan minus 1 tambah 8 per 2 sama dengan 3,5. Baik, terima kasih deh ya. Tapi ada tambahan lagi nih ya. Tambahan, ada 3 tambahan nih. Semuanya ini aljabar aja ya. Tapi kita kaitkan dengan akar-akar persamaan kuadrat ini ya. Atau parabola ini lah ya. Nih. Kalau X1 tambah X2 dikuadratin sama dengan X1 kuadrat tambah 2X1 X2 tambah X2 pangkat 2 ya. Artinya ini sama ini ya. Ini sama dengan ini dikurang ini ya. Jadi ini dikurang ini. Oke. Artinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu hasil ini X1 tambah X2 adalah min B per A. Kalau dikuadratin jadi ini. Ini sendiri C per A berarti min 2C per A. Ya. Jadi nanti penting buat adik-adik nanti banyak soal-soal yang mungkin seperti ini ya. Kita memanfaatkan ini nih. Lalu yang kedua, X1 kuadrat kurang X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2. Ya. Nah, kalau ini sendiri min B per A, ini sendiri akar dari ini per 2. Ya. Kalau X1
2 ya. Kalau misalnya ini nilai tengahnya kan ini per 2A ya. Tapi karena ini bukan nilai tengah, 2 kali delta ini artinya. Menjadi dikali 2 nanti. Seperti ini. Ada nanti lihat lagi sheet sebelum ini ya. Nah, kalau X1 tambah X2 pangkat 3 itu sama dengan X1 pangkat 3 tambah 3X1 pangkat 2 kali X2 tambah 3X1 X2 pangkat 2 tambah X2 pangkat 3. Jadi ini 3, ini kuadratnya di sini dulu, lalu nanti kuadratnya di sini ya. Artinya kalau X1 pangkat 3 tambah X2 pangkat 3 ini, artinya ini ya dikurang ini dan ini ya, pindah ke ruas kiri nih. Ya. Nah, 3X1 X2-nya kita kelompokkan sini menjadi ini ya. Nah, ini artinya ini ya min B per A pangkat 3. Ya. Ini 3 kali X1 X2 kan C per A. X1 tambah X2 kan min B per A. Ya. Baik adik-adik, semoga bermanfaat.